wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika
sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah
sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami ucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Insya Allah dalam ngabuburit pada hari ini kami akan membersamai Anda dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur tentunya. Nah Tribuners, di episode kali ini kita akan membahas beberapa ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat lagi bagi kita. Setelah melalui beberapa episode awal kemarin, kita membahas tentang keutamaan puasa, juga
bagaimana cara untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Nah, hari ini kita masih akan membahas lagi nih ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Uswahuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik, sehat, dan insya Allah hari ini kita akan kembali membahas beberapa poin penting ya dan bermanfaat untuk Tribuners Pak Ustadz. Nah, kalau di awal-awal kemarin kita membahas tentang bagaimana mengejar amalan-amalan selama bulan suci Ramadan dan bagaimana meningkatkan kembali keimanan dalam diri kita Pak Ustadz. Yang pasti salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai jannahnya, untuk berkumpul di surga, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin boleh disampaikan sesuai dengan tema kita hari ini Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sih atau apa sih sebenarnya hal-hal yang dirindukan oleh surga itu sendiri? Silakan. Ya. Makasih Mbak Susan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik pada kesempatan ini adalah golongan yang dirindukan surga. Ya, tentu namanya surga itu tentu semua orang merindukan. Betul. Mbak Susan. Namanya rindu itu pasti mau ketemu. Betul. Seorang anak rindu sama ibunya, dia mau ketemu. Walaupun bagaimana jauhnya, perjuangannya dia pasti mau ketemu. Nah, begitu juga kita sebagai hamba. Ya, tentu kita ingin masuk surga. Nah, tentang surga ini, hadisnya Nabi ada 4 golongan yang dirindukan surga. Ya, redaksinya adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran. Adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena memang ada perbedaan Mbak Susan. Membaca Al-Quran dan membaca Quran itu beda. Ya. Beda-beda. Ya, membaca Quran itu satu huruf, kata Nabi, man qara'a harfan falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau 1 juz, Masya Allah. ya luar biasa kan? Hari pertama baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Juz kedua dia membaca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatin allati kanu 'alaiha dan seterusnya. Juz ketiga Ilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Hari keempat dia membaca juz 4 Mbak Susan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Luar biasa, setelah selesai Ramadan tamat 30 juz. Ayo mari kita mentradisikan pada diri kita selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, itu sebagai pedoman umat Islam untuk dibaca, untuk ditadaburi. Bukan sekedar dibaca how to read, tetapi juga sebagai how to learn. Bukan sekedar how to learn, tetapi how to understand. Bagaimana bisa membaca, memahami, dan mendalami. Jadi orang yang sudah hafal Al-Quran bukan sekedar dibaca, tetapi dia mencoba mendalami apa yang terkandung pesan-pesan dari Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, periode turunnya ada periode Makkah dan periode Madinah. Tidak ada ayat turun di Makassar, Mbak Susan. Betul Pak Ustadz. Ya. Dan ini harus dibaca. Saya pernah datang di sebuah rumah mewah,
Saya disuruh mengaji orang mati. Saya tanya, ada Al-Quran nggak? Maaf Pak, tidak ada Al-Quran. Wah. Padahal rumahnya mewah sekali. Ya, perabotnya mewah sekali. Untung saya masih ingat hafalan saya waktu di pesantren. Silang nggak usah ke tetangga Bu, pinjam Al-Qurannya. Saya masih ingat hafalan saya. Bagaimana caranya kita membaca Al-Quran kalau Al-Quran sendiri tidak ada di rumah? Betul. Jadi para pemirsa Tribuners, saya mengajak pribadi saya, mengajak kita semuanya sebelum masuk masuki bulan suci Ramadan ini, mari kita pastikan bahwa ada Al-Quran kita di rumah. Karena tidak mungkin kita membaca Al-Quran kalau tidak ada Al-Quran, kecuali kalau hafal Quran. Ya. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang dirindukan surga itu adalah wahafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Jadi supaya puasa kita berkualitas dan kita termasuk orang yang dirindukan surga, lidah kita ini harus dijaga. Ucapan kita harus dijaga. Nah, sekarang perkembangan pesat teknologi, dulu kita berkomunikasi dengan orang, Mbak Susan. Betul. Itu berhadapan langsung. Sekarang kita berkomunikasi lewat handphone. Betul. Makanya saya selalu menghimbau di mahasiswa sebelum kita share informasi itu, patabayanu, cek dulu. Jangan sampai berita yang tidak bagus, berita bohong, berita yang tidak faktual. Harus dicek. Karena kalau kita share informasi lantas dia menyakiti orang lain, maka ini termasuk orang yang tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga tangannya. Karena gara-gara tangannya men-share informasi yang tidak benar. Bulan Ramadan ini harus kita puasakan lidah kita. Puasakan tangan kita. Jangan men-share yang berita yang tidak benar. Yang ketiga, yang dirindukan surga itu adalah wa mutaimul ji'an. Orang yang memberikan buka puasa. Orang yang memberikan bantuan buka puasa ke masjid. Alhamdulillah di kota Makassar kita ini banyak orang dermawan, Mbak Susan. Ya, betul. Di masjid banyak yang membawa untuk buka puasa. Dan ingat, pahalanya orang yang memberikan buka puasa sama pahalanya orang yang berbuka puasa. Jadi kalau 10 orang kita kasih buka puasa, maka itu luar biasa pahalanya. Dan ini termasuk kelompok yang ketiga, orang yang dirindukan surga. Yang terakhir saya kira, orang yang dirindukan surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi di akhirat nanti Mbak Susan itu ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Tidak ada yang bisa memasuki pintu surga itu kecuali orang yang berpuasa, namanya Babur Rayyan. Hanya yang bisa melewati adalah orang yang berpuasa. Saya kira 4 hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya 4 hal yang dirindukan surga. Pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lidahnya. Yang ketiga adalah orang yang berikan buka puasa. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, Pak Ustadz. Saya boleh ajukan satu pertanyaan, Pak Iya, Ustadz? boleh, Mbak Susan. Iya, di poin yang ketiga tadi, Pak Ustadz. Misalnya nih, saya mungkin atau beberapa teman-teman Tribuners yang mungkin statusnya mungkin masih mahasiswa atau yang belum mampu untuk memberikan buka puasa kepada orang lain, apakah ada amalan lain yang bisa dipergantikan untuk bisa dapat pahala itu juga atau gimana, Pak Ustadz? Ya, termasuk senyum kepada orang. Senyum itu adalah sedekah. Ya, jadi rajin-rajin senyum, Mbak Susan. Tapi jangan senyum sendiri ya. Takutnya saya ditahan, Pak, kalau saya senyum sendiri. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi yang terpenting adalah memberikan apapun yang bisa kita bagikan kepada sesama ya Pak Ustadz ya. Kalau kita berkecukupan, alhamdulillah
bisa kita memberikan buka puasa, bisa langsung ke masjid-masjid atau mungkin kepada saudara-saudari kita yang bekerja gitu, atau yang kita lewatkan selama perjalanan, atau kalaupun misalnya belum mampu untuk memberikan makanan buka puasa, boleh cukup dengan senyum saja. Senyum dan tenaga. Dan tenaga. Ya, tenaga. Oh, bantu ya, orang yang di masjid, ya, apalagi di jalan itu kan banyak betul. ya. Jadi bantu itu, menyalurkan itu termasuk juga itu sebagai sedekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada banyak sekali Tribuners cara-cara untuk mendapatkan amalan-amalan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah setiap amalan baik yang kita berikan, yang kita lakukan, insya Allah dilipat gandakan ya Pak Ustadz. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan Pak Ustadz sudah membagikan ilmu yang bermanfaat lagi pada kita semua. Insya Allah akan bermanfaat, dan jangan lupa untuk kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari Tribuners. Insya Allah bulan suci Ramadan ini kita akan meraih banyak sekali pahala-pahala. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang.
Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak. Ingat kita punya utang belum lunas-lunas. Ingat, mohon maaf, jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jomblowers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini
memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk mengisi waktu luang di bulan suci Ramadan. Misalnya dengan mengunjungi masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Contohnya Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang letaknya ada di kawasan alun-alun kota Yogyakarta. Tribuners, setiap harinya Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini menggelar tradisi takjilan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan tentunya ada ribuan porsi makanan gratis untuk umat muslim yang berpuasa dan ingin berbuka puasa di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Tentunya setiap harinya juga beragam menu yang berbeda akan disajikan. Dan seperti apa keseruan momen buka puasa di Masjid Gede Kauman Yogyakarta? Yuk ikuti saya.
Jadi takjil ini dimulainya sekitar sebelum tahun 60. Jadi sudah berapa puluh tahun? 80 tahunan ya. Saat itu masih sedikit, jadi masak sendiri masih sekitar 100-an orang gitu. Akhirnya meningkat sampai sekarang sudah 1.500. Bahkan sebelum Covid kita pernah 2.500 porsi gitu. Di antaranya takjil ini, terus nanti tarweh, nanti 10 hari terakhir ada sholat dini hari mulainya sekitar jam 2. Kemudian nanti ada donor darah, tanggal 15 itu nanti ada donor darah yang kita kerjasama dengan PMI. Itu nanti biasanya targetnya sekitar 750 kantong. Kemudian tanggal 1 Syawal itu yang sudah menjadi tradisi, tidak ada di masjid lain, adalah oblok-oblok. Jadi saat itu setelah sholat subuh berjamaah, kita akan makan bareng oblok-oblok itu roti tawar yang dikasih santan dengan gula merah. Nah, itu untuk menyatakan bahwa hari itu kita sudah tidak puasa lagi. Jumlah porsi itu minimal kita 1.300. Kalau gulai kambing itu kan menjadi ikonnya masjid gede, itu minim 1.500. Jadi kita nyari donatur itu kan berapa bulan sebelum Ramadan. Itu biasanya para donatur itu rebutan untuk gulai kambing. Pernah tahun berapa gitu yang gulai kambing itu sampai 10 orang. Padahal gulai kambing itu kan kita adakan tiap Kamis saja. Kemudian kita rubah, ada yang Senin, Kamis, ada yang awal Ramadan. Dan sekarang ada lagi yang khusus donor darah itu kita juga pakai gulai kambing. Kita pilih menu yang rumahan. Jadi tapi kita seleksi untuk masalah menu, cateringnya kita harus seleksi. Sehari 4 atau 5 catering. Itu sudah kita seleksi, dan para catering itu yang ahli-ahli di masakan itu saja, spesialis ini gitu sudah ada. Dah Tribuner, saya sudah bersama dengan jamaah Masjid Gede Kauman Yogyakarta, dan saya akan bertanya kepada mas-mas yang ada di sini. Mas, Siap. kalau boleh tahu dari mana nih rombongannya nih? Kalau kami bertiga ini semuanya dari asalnya itu dari Kebumen. Oke. Kebumen. Cuma memang saya pribadi dulu sempat kuliah di Jogja. Ini kebetulan teman saya namanya Mas Ma'ruf juga masih kuliah di Jogja. Jadi saya kepengen merasakan suasana Ramadan seperti saya waktu mahasiswa dulu. Oke. Ini pertama kali buka puasa di Masjid Gede Kauman atau sebelumnya sudah sering? Pertama kali. Pertama kali semuanya. Oke. Betul. Kesannya gimana nih, Mas? Luar biasa ya, maksudnya masjid dengan bangunan yang menurut saya bagus sekali, terus dari takmirnya juga sangat luar biasa, terutama dari memberikan
hidangan buka puasa kepada jamaah ini juga menurut saya tadinya tadinya cuma kepengen jalan-jalan cari takjil, cuma ketika waktu maghrib saya kesini ternyata sambutannya luar biasa dan kami juga merasakan. Kebetulan tadi kita gulai ya. Iya, gulai kambing tadi enak banget, pelayanannya luar biasa ya. Semoga semakin banyak masjid-masjid di Indonesia yang seperti ini. Oke, ini cocok banget ya buat ngabuburit gitu ya. Cocok banget. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Mas. Siap. Waktunya, terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi momen buka puasa yang ada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Untuk Tribuners yang kira-kira bingung nih ya ngabuburit mau ngapain dan kemana, nah cocok banget kalau Tribuners datang ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta karena setiap hari ada takjil gratis, ada ribuan porsi dengan tentunya menu yang beragam setiap harinya. Tribuners, terus saksikan program Ramadan dari Tribun Network lainnya. Saya Laristera pamit dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, balik lagi sama aku Tita di program Ngabuburit Asyik. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama Ramadan di kota Solo. Nah, kali ini aku lagi ada di sebuah musola yang letaknya unik nih, yaitu ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Namanya Musola Ar-Royan. Nah, musola ini sendiri tuh nggak cuman unik, tapi bangunannya memiliki syarat makna dan juga filosofi yang mendalam. Pengen tahu nggak lebih lanjut tentang musola ini? Yuk kita langsung aja explore ke dalam. Nah, Tribuners, waktu masuk kita langsung disambut sama 5 pilar kokoh ini. Nah, pilar-pilar ini tuh punya makna dan juga filosofi loh, yaitu melambangkan rukun Islam. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan rukun Islam. Lalu lanjut, di antara sela-sela pilar ini terdapat 4 ruang yang melambangkan bulan suci dari umat Islam. Yang pertama ada bulan Zulqa'dah, lalu ada bulan Rajab, setelah itu ada bulan Zulhijjah dan juga ada bulan Muharram. Jadi pas ya, 4 ini melambangkan bulan suci dari umat Islam. Selanjutnya kita ke sini. Di sini itu ada perpustakaan mini nih. Kita lihat buku-bukunya juga cukup lengkap, mulai dari Al-Quran, ada buku tafsir, hingga bahkan ada buku anak-anak juga nih. Dan bukunya perpustakaan ini tuh juga bisa dibaca oleh semua masyarakat umum yang datang ke sini. Seperti itu. Jadi cukup menarik juga ya musola ini. Kita lanjut ke dalam. Nah, Tribuners, sekarang kita udah berada di dalam Musola Ar-Royan. Kita langsung disambut sama 6 panel kabinet. Panel kabinet ini nggak cuma menunjukkan waktu sholat ya. Di sini kita bisa lihat ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Juga ada waktu yang menunjukkan waktu Indonesia bagian barat. Jadi lengkap banget nih. Terus juga panel ini itu ada filosofinya juga loh Tribuners.
Kalau di depan tadi pilarnya berjumlah 5 melambangkan rukun Islam. Nah, panel kabinet ini berjumlah 6 melambangkan rukun iman. Mulai dari yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Al-Quran, lalu ada iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir atau qada dan qadar. Jadi kita merasa diingatkan nih oleh dasar-dasar keimanan kita ketika melihat 6 panel kabinet ini. Lanjut kita langsung melihat ke bagian atas dari musola Ar-Rayyan ini. Kita lihat atapnya itu dibuat agak rendah ya Tribuners. Nah di sini tuh ada filosofinya tersendiri, yaitu di istilah Jawa atau adat Jawa itu ada yang namanya andap asor yang artinya rendah hati. Jadi filosofinya itu kita harus selalu merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di bagian yang berbentuk cekungan seperti kubah ini itu kalau dihitung ada 17 trap ya, yang artinya itu jumlah rakaat sholat dalam satu hari mulai dari subuh hingga isya. Seperti itu Tribuners. Tribuners, kita bisa lihat nih di musola ini banyak pintu-pintu kaca yang jadi membuat cahayanya itu natural banget, tetap terang walaupun gak ada lampu. Nah, di balik itu pintu ini itu berjumlah 10 nih Tribuners. Maksud dari angka 10 ini, angka 10 terdiri dari 1 dan 0 yang merepresentasikan kita manusia itu angka 0 nih. Jadi ketika kita datang untuk beribadah kepada Allah, kita menjadi 1 atau di tujuan akhir. Jadi dari awal 0 hingga 1 menghadap ke Allah. Seperti itu Tribuners. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan kita bisa melihat kaligrafi yang bertuliskan Allah dan juga Muhammad di bagian sebelah kiri dan kanan dari bagian depan musola ini. Terus juga kita ke sini, ini bagian untuk imamnya. Memang simpel banget ya Tribuners kalau kita lihat desain dari musola Ar-Rayyan ini. Tapi meskipun simpel tapi begitu elegan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Adib Suryo, tampil musola Ar-Rayyan di sini, Karangasem Plecor RT 3 RW 2. Dibangun musola ini di tanah wakaf ya, oleh Bapak Joko Pramono yang memiliki wakaf tanahnya dan Bapak Toto Listianto yang membangunnya. Diresmikan tanggal 13 Januari tahun 2024 kemarin. Ya, ini karena ini dulu kan saya punya musola di situ di Ar-Rasyid situ, tapi kan dijual karena memang belum diwakafkan kan. Nah Pak Toto itu punya pikiran, nah kalau nanti laku Ustadz nggak punya musola dong. Nah itu waktu itu kan di sini tanah kosong Mas. Coba Ustadz bilang tuh nempel di sini 100 meter nanti saya bangunkan. Nah, waktu itu saya langsung hubungi pemilik ini. Waktu itu belum dijual. Nah, 2 tahun kemudian kurang lebih baru dijual gitu. Makanya tanahnya di sini. Ya, 24 tuh tanggal 13 Januari. Ya, pribadi semua. Beliau nggak mau dibantu walaupun 1 sak semen. Ya, Pak Joko juga sendiri semua. Nah, duit berdua itu. Kalau akadnya kemarin memang dikasihkan saya. Mau ini buat Ustadz, kuncinya dikasihkan semua, tapi kan nggak mungkin untuk saya, tapi untuk masyarakat. Tapi bahasa beliau, pokoknya Ustadz saya serai kunci semua. Nanti urusan sama masyarakat saya yang nanti mengelola. Terus kami setelah itu kami kumpulkan masyarakat sekitar untuk jadi takmir gitu. Jadi yang milik RT lah gitu. Nah intinya gitu ya, bukan pribadi lah. Iya, ini yang desainnya putra sendiri, namanya apa itu lupa saya namanya Mas Larko apa? Lorca Biru lah namanya. Lorca Biru itu anaknya beliau Pak Toto sendiri. Memang agak lain ya, saya lihat bangunannya kayak standar internasional gitu ya, bukan kayak bangunan musola ya. Memang beliau ingin beda, ingin buat musola yang beda dari yang lainnya gitu awalnya. Terus filosofinya seperti ini, ada 17 sab itu kan 17 rakaat ya bulan ya. Nah, setiap hari kita sholat 17 rakaat kan. Ya, di situ ada 5 pilar itu ukur iman gitu ya. Juga yang lain-lainnya itu mungkin ada filosofinya sendiri kenapa dibangun dengan desain seperti ini. Dan semua bisa disembunyikan, minyak itu disembunyikan semua, lampunya nggak ada yang kelihatan. Ya. Saklarnya pun ditutupi semua, ya sampai nggak ada kelihatan saklar yang nampak itu ya.
dan bangunannya unik dan antik. Saya dari awal mengikuti perkembangan dari awal, dari mulai duduk sampai selesai. Jadi saya ngerti semua bagaimana pembangunan di sini, pembangunan sampai jadi seperti ini. Oh ya, banyak. Pertama sholat tarawih, sholat jamaah rutin tuh ya mesti ya. Terus sholat tarawih nanti penuh kemungkinan ya, biasanya penuh. Terus ada itikaf 10 hari terakhir. Di itikaf itu sahurnya di sini, jadi jamaah nggak usah pulang. Jadi nanti sudah ada yang jamin dari Pak Toto sendiri dan Mas Joko sudah menyiapkan makan sahurnya. Di jamaah betul-betul nggak usah mikir makan, ya, siapkan semua. Di sini sudah ada kurma setiap bulan, ada kurma tiap bulan dikasih sampai selesai Ramadan. Sholat tadarus Al-Quran ya, buka bersama ya. Kalau harian kajian rutin itu hari Kamis 1 sama 3 itu yang datang 180. Jadi penuh, nggak cukup. Mungkin Mbak kalau pas sama datangnya pas hari Kamis kemarin tahu penuh, nggak cukup tempatnya ya. Tapi luar biasa karena memang sudah pindahan dari Ar-Rasyid. Ar-Rasyid kan sudah lama makmur gitu ya, terus kita gantian, kan dulu di sana cuma, sekarang kita ganti Kamis pertama di sini, Kamis ketiga di Ar-Rasyid. Jadi juga masih kita makmurkan sana. Makanya nggak perlu waktu panjang, sudah langsung makmur musola ini karena tinggal pindah aja jamaahnya. Tidak buka lahan baru, bukan. Tinggal pindah sudah dapat jamaah yang mapan gitu loh. Jadi seperti itu Mbak, ramai sekali kalau pengajian. Ya kemarin 180, ya cuma ada yang di luar. Jadi di luar. Di luar. Beliau masih membantu. Tapi kami juga cari dana dari luar, karena ini juga nggak mau jaga karena mereka sudah memberi, sudah saya berterima kasih toh. Saya nggak jaga, saya cari donor teman-teman luar, ada donor bulanan, saya sudah cari teman-teman. Listrik sudah ada yang nggak bantu listrik. Jadi saya cari juga dana, saya nggak mau jaga. Kalau beliau-beliau masih membantu ya alhamdulillah, tapi kita nggak jaga nih gitulah istilahnya, karena sudah dipasrahkan kita, masa dijaluk terus gitu ya. Tapi kalau mereka mau membantu juga melihat mereka, kebaikan mereka itu aja. Iya, tapi kadang ada juga dari luar, karena sudah kasih pas pampet sana tuh Aroyan tuh, kadang ada orang mampir masuk sholat juga dari luar. Oh, bebas tuh umum. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit Asyik episode selanjutnya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah.
yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jomblower jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan
kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk mengisi waktu luang di bulan suci Ramadan. Misalnya dengan mengunjungi masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Contohnya Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang letaknya ada di kawasan alun-alun kota Yogyakarta. Tribuners, setiap harinya Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini menggelar tradisi takjilan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan tentunya ada ribuan porsi makanan gratis untuk umat muslim yang berpuasa dan ingin berbuka puasa di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Tentunya setiap harinya juga beragam menu yang berbeda akan disajikan. Dan seperti apa keseruan momen buka puasa di Masjid Gede Kauman Yogyakarta? Yuk ikuti saya. Jadi takjil ini dimulainya sekitar sebelum tahun 60. Jadi sudah berapa puluh tahun? 80 tahunan ya. Saat itu masih sedikit, jadi masak sendiri.
masak sendiri masih sekitar 100-an orang gitu. Akhirnya meningkat sampai sekarang sudah 1.000 lebih 1.500. Bahkan sebelum Covid kita pernah 2.500 porsi gitu. Diantaranya takjil ini, terus nanti tarweh, nanti 10 hari terakhir ada sholat dini hari. Sholat dini hari mulainya sekitar jam 2. Kemudian nanti ada donor darah, tanggal 15 itu nanti ada donor darah yang kita kerjasama dengan PMI. Itu nanti biasanya targetnya sekitar 750 kantong. Kemudian tanggal 1 Syawal itu yang sudah menjadi tradisi, tidak ada di masjid lain, adalah oblok-oblok. Jadi saat itu setelah sholat subuh berjamaah, kita akan makan bareng oblok-oblok. Oblok-oblok itu roti tawar yang dikasih santan dengan gula merah. Nah, itu untuk menyatakan bahwa hari itu kita sudah tidak puasa lagi. Jumlah porsi itu minimal kita 1.300. Kalau gulai kambing itu kan menjadi ikonnya masjid gede, itu minim 1.500. Jadi kita nyari donatur itu kan berapa bulan sebelum Ramadan. Itu biasanya para donatur itu rebutan untuk gulai kambing. Pernah tahun berapa gitu yang gulai kambing itu sampai 10 orang. Padahal gulai kambing itu kan kita adakan tiap Kamis saja. Kemudian kita rubah, ada yang Senin, Kamis, ada yang awal Ramadan. Dan sekarang ada lagi yang khusus donor darah itu kita juga pakai gulai kambing. Kita pilih menu yang rumahan. Jadi tapi kita seleksi untuk masalah menu cateringnya kita seleksi. Sehari 4 atau 5 catering. Itu sudah kita seleksi dan para catering itu yang ahli-ahli di masakan itu saja, spesialis ini gitu sudah ada. Dah Tribuner, saya sudah bersama dengan jamaah Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan saya akan bertanya kepada mas-mas yang ada di sini. Mas, kalau boleh tahu dari mana nih rombongannya nih? Kalau kami bertiga ini semuanya dari asalnya itu dari Kebumen. Oke. Kebumen. Cuma memang saya pribadi dulu sempat kuliah di Jogja. Ini kebetulan teman saya namanya Mas Ma'ruf juga masih kuliah di Jogja. Jadi saya kepengen merasakan suasana Ramadan seperti saya waktu mahasiswa dulu. Oke. Ini pertama kali buka puasa di Masjid Gede Kauman atau sebelumnya sudah sering? Pertama kali. Pertama kali semuanya. Oke. Betul. Kesannya gimana nih, Mas? Luar biasa ya, maksudnya masjid dengan bangunan yang menurut saya bagus sekali, terus dari takmirnya juga sangat luar biasa, terutama dari memberikan hidangan buka puasa kepada jamaah ini juga menurut saya tadinya tadinya cuma kepengen jalan-jalan cari takjil, cuma ketika waktu maghrib saya kesini ternyata ternyata sambutannya luar biasa dan kami juga merasakan. Kebetulan tadi kita
gulai ya. Iya. Gulai kambing tadi Enak ya? enak banget, Mantap sekali. enak banget, pelayanannya luar biasa ya. Semoga semakin banyak masjid-masjid di Indonesia yang seperti ini. Oke, ini cocok banget ya buat ngabuburit gitu ya. Cocok banget. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Mas. Siap. Waktunya, terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi momen buka puasa yang ada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Untuk Tribuners yang kira-kira bingung nih ya, ngabuburit mau ngapain dan kemana. Nah, cocok banget kalau Tribuners datang ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta karena setiap hari ada takjil gratis, ada ribuan porsi dengan tentunya menu yang beragam setiap harinya. Tribuners, terus saksikan program Ramadan dari Tribun Network lainnya. Saya Naristera pamit dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, balik lagi sama aku Tita di program Ngabuburit Asyik. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama Ramadan di kota Solo. Nah, kali ini aku lagi ada di sebuah musola yang letaknya unik nih, yaitu ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Namanya Musola Ar-Royan. Nah, musola ini sendiri tuh nggak cuman unik, tapi bangunannya memiliki syarat makna dan juga filosofi yang mendalam. Pengen tahu nggak lebih lanjut tentang musola ini? Yuk kita langsung aja explore ke dalam. Nah, Tribuners, waktu masuk kita langsung disambut sama 5 pilar kokoh ini. Nah, pilar-pilar ini tuh punya makna dan juga filosofi loh, yaitu melambangkan rukun Islam. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan rukun Islam. Lalu lanjut, di antara sela-sela pilar ini terdapat 4 ruang yang melambangkan bulan suci dari umat Islam. Yang pertama ada bulan Zulqa'dah, lalu ada bulan Rajab, setelah itu ada bulan Zulhijjah dan juga ada bulan Muharram. Jadi pas ya, 4 ini melambangkan bulan suci dari umat Islam. Selanjutnya kita ke sini. Di sini itu ada perpustakaan mini nih. Kita lihat buku-bukunya juga cukup lengkap, mulai dari Al-Quran, ada buku tafsir, hingga bahkan ada buku anak-anak juga nih. Dan bukunya perpustakaan ini tuh juga bisa dibaca oleh semua masyarakat umum yang datang ke sini. Seperti itu. Jadi cukup menarik juga ya musola ini. Kita lanjut ke dalam. Nah, Tribuner, sekarang kita udah berada di dalam Musola Ar-Royan. Kita langsung disambut sama 6 panel kabinet. Panel kabinet ini nggak cuma menunjukkan waktu sholat ya. Di sini kita bisa lihat ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Juga ada waktu yang menunjukkan waktu Indonesia bagian barat. Jadi lengkap banget nih. Terus juga panel ini itu ada filosofinya juga loh Tribuners. Kalau di depan tadi pilarnya berjumlah 5 melambangkan rukun Islam. Nah, panel kabinet ini berjumlah 6 melambangkan rukun iman. Mulai dari yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada
Al-Quran, lalu ada iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir atau qada dan qadar. Jadi kita merasa diingatkan nih oleh dasar-dasar keimanan kita ketika melihat 6 panel kabinet ini. Lanjut kita langsung melihat ke bagian atas dari musola Ar-Rayyan ini. Kita lihat atapnya itu dibuat agak rendah ya Tribuners. Nah di sini itu ada filosofinya tersendiri, yaitu di istilah Jawa atau adat Jawa itu ada yang namanya andap asor, yang artinya rendah hati. Jadi filosofinya itu kita harus selalu merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di bagian yang berbentuk cekungan seperti kubah ini itu kalau dihitung ada 17 trap ya, yang artinya itu jumlah rakaat sholat dalam satu hari mulai dari subuh hingga isya. Seperti itu Tribuners. Tribuners, kita bisa lihat nih di musola ini banyak pintu-pintu kaca yang jadi membuat cahayanya itu natural banget, tetap terang walaupun gak ada lampu. Nah, di balik itu pintu ini itu berjumlah 10 nih Tribuners. Maksud dari angka 10 ini, angka 10 terdiri dari 1 dan 0 yang merepresentasikan kita manusia itu angka 0 nih. Jadi ketika kita datang untuk beribadah kepada Allah, kita menjadi 1 atau di tujuan akhir. Jadi dari awal 0 hingga 1 menghadap ke Allah. Seperti itu Tribuners. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan kita bisa melihat kaligrafi yang bertuliskan Allah dan juga Muhammad di bagian sebelah kiri dan kanan dari bagian depan musola ini. Terus juga kita ke sini, ini bagian untuk imamnya. Memang simpel banget ya Tribuners kalau kita lihat desain dari musola Ar-Rayyan ini. Tapi meskipun simpel tapi begitu elegan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Adib Suryo, tampil musola Ar-Rayyan di sini, Karangasem Plecor RT 3 RW 2. Dibangun musola ini tanah wakaf ya, oleh Bapak Joko Pramono yang memiliki wakaf tanahnya dan Bapak Toto Listianto yang membangunnya. Diresmikan tanggal 13 Januari tahun 2024 kemarin. Ya, karena ini dulu kan saya punya musola di situ di Ar-Rasyid situ, tapi kan dijual karena memang belum diwakafkan kan. Nah Pak Toto itu punya pikiran, kalau nanti laku Ustadz nggak punya musola dong. Nah itu waktu itu kan di sini tanah kosong Mas. Coba Ustadz bilang tuh nempel di sini 100 meter nanti saya bangunkan. Nah, waktu itu saya langsung hubungi pemilik ini. Waktu itu belum dijual. Nah, 2 tahun kemudian kurang lebih baru dijual gitu ya. Makanya tanahnya di sini. Ya, 24 tuh tanggal 13 Januari. Ya, pribadi semua. Beliau nggak mau dibantu walaupun 1 sak semen. Ya, Pak Joko juga sendiri semua. Nah, berdua itu. Kalau akadnya kemarin memang dikasihkan saya. Mau ini buat Ustadz, kuncinya dikasihkan semua, tapi kan nggak mungkin untuk saya, tapi untuk masyarakat. Tapi bahasa beliau, pokoknya Ustadz saya serai kunci semua. Nanti urusan sama masyarakat saya yang nanti mengelola. Terus kami setelah itu kami kumpulkan masyarakat sekitar untuk jadi takmir gitu. Jadi yang milik RT lah gitu. Cuma intinya gitu ya, bukan pribadi lah. Iya, ini yang desainnya putra sendiri, namanya apa itu lupa saya namanya Mas Lorca Biru lah namanya. Lorca Biru itu anaknya beliau Pak Toto sendiri. Memang agak lain ya, saya lihat bangunannya kayak standar internasional gitu ya, bukan kayak bangunan musola ya. Memang beliau ingin beda, ingin buat musola yang beda dari yang lainnya gitu awalnya. Terus filosofinya seperti ini, ada 17 saf itu kan 17 rakaat ya bulan ya. Nah, setiap hari kita sholat 17 rakaat kan. Ya, di situ ada 5 pilar itu rukun iman gitu ya. Juga yang lain-lainnya itu mungkin ada filosofinya sendiri kenapa dibangun dengan desain seperti ini. Dan semua bisa disembunyikan, winginya itu disembunyikan semua, lampunya nggak ada yang kelihatan misalnya. Saklarnya pun ditutupi semua ya, sampai nggak ada kelihatan saklar yang nampak itu ya. Dan bangunannya unik dan antik. Saya dari awal mengikuti perkembangan dari awal, dari mulai duduk sampai selesai. Jadi saya ngerti semua bagaimana pembangunan di sini, pembangunan sampai jadi seperti ini.
Oh ya, banyak. Pertama sholat taraweh, sholat jamaah rutin tuh ya mestinya. Terus sholat taraweh nanti penuh kemungkinan yang biasanya penuh. Terus ada itikaf 10 hari terakhir. Di itikaf itu sahurnya di sini, jadi jamaah nggak usah pulang. Jadi nanti sudah ada yang jamin dari Pak Toto sendiri dan Mas Joko sudah menyiapkan apa makan sahurnya di jamaah, betul-betul nggak usah mikir makan. Ya, siapkan semua. Di sini sudah ada kurma setiap bulan, ada kurma setiap bulan dikasih sampai selesai Ramadan. Sholat tadarus Al-Quran ya, buka bersama ya. Kalau harian kajian rutin tuh hari Kamis 1 sama 3 itu yang datang 180. Jadi penuh, nggak cukup. Mungkin Mbak kalau pas sama datangnya pas hari Kamis kemarin tahu penuh, nggak cukup tempatnya ya. Tapi luar biasa karena memang sudah pindahan dari Ar-Rasyid. Ar-Rasyid kan sudah lama makmur gitu ya. Terus kita gantian, kan dulu di sana cuma, sekarang kita ganti Kamis pertama di sini, Kamis ketiga di Ar-Rasyid. Jadi juga masih kita makmurkan sana. Makanya nggak perlu waktu panjang, sudah langsung makmur musola ini karena tinggal pindah aja jamaahnya. Tidak buka lahan baru, bukan. Tinggal pindah sudah dapat jamaah yang mapan gitu loh. Jadi seperti itu Mbak, ramai sekali kalau pengajian. Ya kemarin 180, ya cuma ada yang di luar. Jadi di luar. Di luar. Beliau masih bantu. Tapi kami juga cari dana dari luar, karena juga nggak mau jaga karena mereka sudah memberi, sudah saya berterima kasih toh. Saya nggak jaga, saya cari donor teman-teman luar, ada donor bulanan, saya sudah cari teman-teman. Listrik sudah ada yang nggak bantu listrik. Jadi saya cari juga dana, saya nggak mau jaga. Kalau beliau-beliau masih membantu ya alhamdulillah, tapi kita nggak jaga nih gitulah istilahnya, karena sudah dipasrahkan kita, masa jaluk terus gitu ya. Tapi kalau mereka mau membantu juga melihat mereka, kebaikan mereka itu aja. Berarti itu jemaah sekitar keluarga sekitar. Iya, tapi kadang ada juga dari luar karena sudah kasih pas pamflet sana tuh Aroyan tuh kadang ada orang mampir masuk sholat juga dari luar. Oh bebas tuh umum. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit Asyik episode selanjutnya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu
dengan puasa, mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk mengisi waktu luang di bulan suci Ramadan. Misalnya dengan mengunjungi masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Contohnya Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang letaknya ada di kawasan alun-alun kota Yogyakarta. Tribuners, setiap harinya Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini menggelar tradisi takjilan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan tentunya ada ribuan porsi makanan gratis untuk umat muslim yang berpuasa dan ingin berbuka puasa di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Tentunya setiap harinya juga beragam menu yang berbeda akan disajikan. Dan seperti apa keseruan momen buka puasa di Masjid Gede Kauman Yogyakarta? Yuk ikuti saya. Jadi takjil ini dimulainya sekitar sebelum tahun 60. Jadi sudah berapa puluh tahun? 80 tahunan ya. Saat itu masih sedikit, jadi masak sendiri masih sekitar 100-an orang gitu. Akhirnya meningkat sampai sekarang sudah 1.000 lebih 1.500. Bahkan sebelum Covid kita pernah 2.500
porsi. Gitu. Diantaranya takjil ini, terus nanti tarweh, nanti 10 hari terakhir ada sholat dini hari. Sholat dini hari mulainya sekitar jam 2. Kemudian nanti ada donor darah, tanggal 15 itu nanti ada donor darah yang kita kerjasama dengan PMI. Itu nanti biasanya targetnya sekitar 750 kantong. Kemudian tanggal 1 Syawal itu yang sudah menjadi tradisi, tidak ada di masjid lain, adalah oblok-oblok. Jadi saat itu setelah sholat subuh berjamaah, kita akan makan bareng oblok-oblok. Oblok-oblok itu roti tawar yang dikasih santan dengan gula merah. Nah, itu untuk menyatakan bahwa hari itu kita sudah tidak puasa lagi. Jumlah porsi itu minimal kita 1.300. Kalau gulai kambing itu kan menjadi ikonnya masjid gede, itu minim 1.500. Jadi kita nyari donatur itu kan berapa bulan sebelum Ramadan. Itu biasanya para donatur itu rebutan untuk gulai kambing. Pernah tahun berapa gitu yang gulai kambing itu sampai 10 orang. Padahal gulai kambing itu kan kita adakan tiap Kamis saja. Kemudian kita rubah, ada yang Senin, Kamis, ada yang awal Ramadan. Dan sekarang ada lagi yang khusus donor darah itu kita juga pakai gulai kambing. Kita pilih menu yang rumahan. Jadi tapi kita seleksi untuk masalah menu, cateringnya kita seleksi. Sehari 4 atau 5 catering. Itu sudah kita seleksi, dan para catering itu yang ahli-ahli di masakan itu saja, spesialis ini gitu sudah ada. Nah, Tribuner, saya sudah bersama dengan jamaah Masjid Gede Kauman Yogyakarta, dan saya akan bertanya kepada mas-mas yang ada di sini. Mas, Siap. kalau boleh tahu dari mana nih rombongannya nih? Kalau kami bertiga ini semuanya dari asalnya itu dari Kebumen. Oke. Kebumen. Cuma memang saya pribadi dulu sempat kuliah di Jogja. Ini kebetulan teman saya namanya Mas Ma'ruf juga masih kuliah di Jogja. Jadi saya kepengen merasakan suasana Ramadan seperti saya waktu mahasiswa dulu. Oke. Ini pertama kali buka puasa di Masjid Gede Kauman atau sebelumnya sudah sering? Pertama kali. Pertama kali semuanya. Oke. Betul. Kesannya gimana nih, Mas? Luar biasa ya, maksudnya masjid dengan bangunan yang menurut saya bagus sekali, terus dari takmirnya juga sangat luar biasa, terutama dari memberikan hidangan buka puasa kepada jamaah ini juga menurut saya tadinya cuma kepengen jalan-jalan cari takjil, cuma ketika waktu maghrib saya kesini ternyata sambutannya luar biasa, dan kami juga merasakan kebetulan tadi kita gulai ya.
gulai kambing tadi. Enak ya? Enak banget, enak banget, pelayanannya luar biasa ya. Semoga semakin banyak masjid-masjid di Indonesia yang seperti ini. Oke, ini cocok banget ya buat ngabuburit gitu ya? Cocok banget. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Mas. Siap. Waktunya, terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi momen buka puasa yang ada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Untuk Tribuners yang kira-kira bingung nih ya, ngabuburit mau ngapain dan kemana. Nah, cocok banget kalau Tribuners datang ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta karena setiap hari ada takjil gratis, ada ribuan porsi dengan tentunya menu yang beragam setiap harinya. Tribuners, terus saksikan program Ramadan dari Tribun Network lainnya. Saya Naristera pamit dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, balik lagi sama aku Tita di program Ngabuburit Asyik. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama Ramadan di kota Solo. Nah, kali ini aku lagi ada di sebuah musola yang letaknya unik nih, yaitu ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Namanya Musola Ar-Royan. Nah, musola ini sendiri tuh nggak cuman unik, tapi bangunannya memiliki syarat makna dan juga filosofi yang mendalam. Pengen tahu nggak lebih lanjut tentang musola ini? Yuk kita langsung aja explore ke dalam. Nah, Tribuners, waktu masuk kita langsung disambut sama 5 pilar kokoh ini. Nah, pilar-pilar ini tuh punya makna dan juga filosofi loh, yaitu melambangkan rukun Islam. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan rukun Islam. Lalu lanjut, di antara sela-sela pilar ini terdapat 4 ruang yang melambangkan bulan suci dari umat Islam. Yang pertama ada bulan Zulqa'dah, lalu ada bulan Rajab, setelah itu ada bulan Zulhijjah dan juga ada bulan Muharram. Jadi pas ya, 4 ini melambangkan bulan suci dari umat Islam. Selanjutnya kita ke sini. Di sini itu ada perpustakaan mini nih. Kita lihat buku-bukunya juga cukup lengkap, mulai dari Al-Quran, ada buku tafsir, hingga bahkan ada buku anak-anak juga nih. Dan bukunya perpustakaan ini tuh juga bisa dibaca oleh semua masyarakat umum yang datang ke sini. Seperti itu. Jadi cukup menarik juga ya musola ini. Kita lanjut ke dalam. Nah, Tribuners, sekarang kita udah berada di dalam Musola Ar-Royan. Kita langsung disambut sama 6 panel kabinet. Panel kabinet ini nggak cuma menunjukkan waktu sholat ya. Di sini kita bisa lihat ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Juga ada waktu yang menunjukkan waktu Indonesia bagian barat. Jadi lengkap banget nih. Terus juga panel ini itu ada filosofinya juga loh, Tribuners. Kalau di depan tadi pilarnya berjumlah 5 melambangkan rukun Islam. Nah, panel kabinet ini berjumlah 6 melambangkan rukun iman. Mulai dari yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada
Al-Quran, lalu ada iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir atau qada dan qadar. Jadi kita merasa diingatkan nih oleh dasar-dasar keimanan kita ketika melihat 6 panel kabinet ini. Lanjut, kita langsung melihat ke bagian atas dari musola Ar-Rayyan ini. Kita lihat atapnya itu dibuat agak rendah ya Tribuners. Nah, di sini itu ada filosofinya tersendiri, yaitu di istilah Jawa atau adat Jawa itu ada yang namanya andap asor, yang artinya rendah hati. Jadi filosofinya itu kita harus selalu merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di bagian yang berbentuk cekungan seperti kubah ini itu kalau dihitung ada 17 trap ya, yang artinya itu jumlah rakaat sholat dalam satu hari mulai dari subuh hingga isya. Seperti itu Tribuners. Tribuners, kita bisa lihat nih di musola ini banyak pintu-pintu kaca yang jadi membuat cahayanya itu natural banget, tetap terang walaupun gak ada lampu. Nah, di balik itu pintu ini itu berjumlah 10 nih Tribuners. Maksud dari angka 10 ini, angka 10 terdiri dari 1 dan 0 yang merepresentasikan kita manusia itu angka 0 nih. Jadi ketika kita datang untuk beribadah kepada Allah, kita menjadi 1 atau di tujuan akhir. Jadi dari awal 0 hingga 1 menghadap ke Allah. Seperti itu Tribuners. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan kita bisa melihat kaligrafi yang bertuliskan Allah dan juga Muhammad di bagian sebelah kiri dan kanan dari bagian depan musola ini. Terus juga kita ke sini, ini bagian untuk imamnya. Memang simpel banget ya Tribuners kalau kita lihat desain dari musola Ar-Rayyan ini. Tapi meskipun simpel tapi begitu elegan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Adib Suryo, tampil musola Ar-Rayyan di sini, Karangasem Plecor RT 3 RW 2. Dibangun musola ini di tanah wakaf ya, oleh Bapak Joko Pramono yang memiliki wakaf tanahnya dan Bapak Toto Listianto yang membangunnya. Diresmikan tanggal 13 Januari tahun 2024 kemarin. Ya, ini karena ini dulu kan saya punya musola di situ, di Ar-Rasyid situ, tapi kan dijual karena memang belum diwakafkan kan. Nah, Pak Toto itu punya pikiran, kalau nanti laku Ustadz nggak punya musola dong. Nah, itu waktu itu kan di sini tanah kosong Mas. Coba Ustadz bilang tuh nempel di sini 100 meter nanti saya bangunkan. Nah, waktu itu saya langsung hubungi pemilik ini. Waktu itu belum dijual. Nah, 2 tahun kemudian kurang lebih baru dijual gitu. Makanya tanahnya di sini. Ya, 24 tuh tanggal 13 Desember Januari. Ya, pribadi semua. Beliau nggak mau dibantu walaupun 1 sak semen. Ya, Pak Joko juga sendiri semua. Nah, duit berdua itu. Kalau akadnya kemarin memang dikasihkan saya. Mau ini buat Ustadz, kuncinya dikasihkan semua, tapi kan nggak mungkin untuk saya, tapi untuk masyarakat. Tapi bahasa beliau, pokoknya Ustadz saya serai kunci semua. Nanti urusan sama masyarakat saya yang nanti mengelola. Terus kami setelah itu kami kumpulkan masyarakat sekitar untuk jadi takmir gitu. Jadi yang milik RT lah gitu kan. Nah, intinya gitu ya, bukan pribadi lah. Iya, ini yang desainnya putra sendiri, namanya apa itu lupa saya namanya Mas Larko apa? Lorca Biru lah namanya. Lorca Biru itu anaknya beliau Pak Toto sendiri. Memang agak lain ya, saya lihat bangunannya kayak standar internasional gitu ya, bukan kayak bangunan musola ya. Memang beliau ingin beda, ingin buat musola yang beda dari yang lainnya gitu awalnya. Terus filosofinya seperti ini, ada 17 saf itu kan 17 rakaat ya bulan ya. Nah, setiap hari kita sholat 17 rakaat kan. Ya, di situ ada 5 pilar itu ukur iman gitu ya. Juga yang lain-lainnya itu mungkin ada filosofinya sendiri kenapa dibangun dengan desain seperti ini. Dan semua bisa disembunyikan, minyak itu disembunyikan semua, lampunya nggak ada yang kelihatan. Saklarnya pun ditutupi semua, ya, sampai nggak ada kelihatan saklar yang nampak itu ya. Dan bangunannya unik dan antik. Saya dari awal mengikuti perkembangan dari awal, dari mulai duduk sampai selesai. Jadi saya ngerti semua bagaimana pembangunan di sini, pembangunan sampai jadi seperti ini.
Oh ya, banyak. Pertama sholat taraweh, sholat jamaah rutin tuh ya mestinya. Terus sholat taraweh nanti penuh kemungkinan ya, biasanya penuh. Terus ada itikaf 10 hari terakhir. Di itikaf itu sahurnya di sini, jadi jamaah nggak usah pulang. Jadi nanti sudah ada yang jamin dari Pak Toto sendiri dan Mas Joko sudah menyiapkan makan sahurnya. Di jamaah betul-betul nggak usah mikir makan. Ya, siapkan semua. Di sini sudah ada kurma setiap bulan, ada kurma tiap bulan dikasih sampai selesai Ramadan. Sholat tadarus Al-Quran ya, buka bersama ya. Kalau harian kajian rutin tuh hari Kamis 1 sama 3 itu yang datang 180. Jadi penuh, nggak cukup. Mungkin Mbak kalau pas sama datangnya pas hari Kamis kemarin tahu penuh, nggak cukup tempatnya ya. Tapi luar biasa karena memang sudah pindahan dari Ar-Rasyid. Ar-Rasyid kan sudah lama makmur gitu ya. Terus kita gantian, kan dulu di sana cuma, sekarang kita ganti Kamis pertama di sini, Kamis ketiga di Ar-Rasyid. Jadi juga masih kita makmurkan sana. Makanya nggak perlu waktu panjang, sudah langsung makmur musola ini karena tinggal pindah aja jamaah.